Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Putra Diasa. Kita bertemu lagi untuk membahas soal-soal. Kali ini soal-soal yang kita bahas adalah persiapan ujian akhir semester untuk adik-adik kita yang duduk di kelas 3 SD atau MI. Ini khusus semester 1. Bahan-bahan yang kita sarikan adalah dari tema 1, 2, 3, dan 4 untuk semester 1 kelas 3 sekolah dasar. Oke ya, kita bisa mulai satu persatu. Nanti 30 soal ya, banyak yang gampang ya, santai saja. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti semuanya. Oke ya. Soal pertama, 6.057 jika dibaca dengan kata-kata adalah A. 60.157, B. 6.057, C. 6.507, D. 657. Nah, kita jawabnya adalah ini ya, B ya. Caranya adalah setiap tulisan angka itu 3 dari kanan itu pasti ada titiknya. Nah, titik itu untuk berhenti ya, jadi titik itu untuk berhenti. Kita mulai sebutkan sebelum titik itu berhenti. Sebelum titik berhenti adalah 6 ya, 6 kita sebutkan 6 gitu. Kemudian kita sebutkan angka setelah titik itu berhenti, yaitu 57, kita sebutkan 57 ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Tidak susah, ini mudah. Oke, soal nomor pertama B. Soal kedua, 5.710, kemudian 2.850, 4.225, kemudian 3.570, kemudian 3.050. Urutan yang benar dari bilangan yang terkecil adalah, ini ada optionnya ya. Kita cari angka yang paling depan, yang paling kecil. Kebetulan paling depannya ini bervariasi ya. 2 kita masukkan yang paling kecil. Kemudian yang paling kecil nomor 2, yaitu ada 3 ya. Tapi 3.0 dan 3.5. Kita masukkan 3.0 dulu. Kemudian berikutnya 3.5. Berikutnya 4 dan juga 5 untuk urutan berikutnya ya. Mudah sekali kan? Kita jawab yang C untuk nomor 2. Kemudian untuk nomor 3, angka 5 pada bilangan 3.580 menempati nilai tempat A. ribuan, B. ratusan, C. puluhan, dan D. ribuan. Nah, semua saya tahu ya, ini adalah ratusan 5 ya. Untuk 3 adalah ribuan, 8 adalah puluhan, dan 0 satuan. 5 adalah ratusan, B untuk nomor 3. Kemudian untuk nomor 4, 5.282 dikurangi 2.165. Nah, pilihannya tepat untuk isi titik-titik adalah A. 3.007, B. 3.017, C. 3.117, D. 3.217. Nah, kita kurangkan ya. 2 kita kurangkan susah. Kita ambilkan 1 dari 8. 12 kurangi 5 yaitu 7. Kemudian 8 sudah dikurangi 1 menjadi 7 ya. 7 kurangi 6 jadi 1. Kemudian 2 kurangi 1, 1. 5 kurangi 2, 3. Ya, mudah bukan? Jawabannya adalah C ya, untuk nomor 4 ini. Kemudian nomor 5, 2.815 ditambah 1.243. Bilangan yang tepat untuk jawaban adalah, nah ini penambahan ya. Kita tambah biasa bersusun. 5 tambah 3 adalah 8. Udah 1 tambah 4 sama dengan 5.
Kemudian 8 tambah 2 sama dengan 10. Jadi 0 kita tulis dan 1 kita simpan untuk ditambah berikutnya ya. 1 ditambahkan di angka 2 jadi 3 ya. 3 tambah 1 4 ya. Jawaban yang benar adalah B ya, 4.058. Injak ya, soal nomor 6. Ayah membeli 2 karung beras. Masing-masing karung berisi 125 kg beras. Berat semua beras yang dibeli adalah, ini karungnya ada ketahuan ya, 2 ya jumlahnya ya. Kemudian setiap karung 125. Jadi kita kalikan aja ya, mudah ya. 125 kalikan 2. Ini hasilnya adalah 250 kg. Ya. Option C untuk nomor 6. Nah, sekarang nomor 7. 952 dibagi 7 ini sama dengan titik-titik. Ini caranya pembagian bersusun ya. 952 kita taruh di dalam pembagian bersusun, kemudian 7-nya kita dikeluarkan di sebelah kiri ya. Nah, kita kurangkan kelipatan 7 yang di bawah 9 adalah kelipatan 7 di bawah 9 adalah 7 itu sendiri. 7 kita tuliskan menjadi 700 dibagi 7 sama dengan 100. Kemudian kita kurangkan sisanya 252 ya. 2 turun, 5 turun, dan 2 turun jadi 252. Kita cari kelipatan 7 di bawah 25. Ini 21 ya, kita ketemunya ya. 21 kita bagi 7 menjadi 3. Kemudian nolnya dikasih ya, 210 menjadi 30. Atasnya juga nolnya dikasih. Kita sisakan 42. 42 dibagi 7 kita tahu sama dengan berapa? 6. Pas ya, udah 6 ya. Sehingga yang paling atas kita jumlahkan menjadi 136. Yang bawah udah dinolkan dulu ya. Setiap kali pembagian bersusun harus dinolkan dulu. Oke ya. Jawaban B untuk nomor 7. Kemudian kita lanjut untuk nomor 8. Rudi punya 265 kelereng. Kelereng tersebut dimasukkan ke dalam 5 kantong plastik. Tiap kantong plastik isinya sama banyak. Isi tiap kantong berapa kelereng? Nah, ini ya juga pembagian ya, karena plastiknya sudah ketahuan 5. Kemudian jumlah kelereng total semuanya adalah 265. Jadi jika dimasukkan ke 5 kantong plastik dengan jumlah sama, artinya dibagi ya, 265 dibagi 5. Kita bagi bersama-sama ya, lewat bersusun juga ya. 265 dibagi 5, 265 kita masukkan di dalam kerangka bersusunnya ya. Kemudian di luar kerangka bersusun kita masukkan angka 5. Kita cari satu angka susah ya, 2 bagi 5 susah. Kita cari 2 angka, 26 ya, 26. Kita cari kelipatannya 5 dibagi 26. Ya ketemu ya, 25 ya. Yang paling dekat aja, yang paling dekat dengan 26, dan di bawahnya 26. Itu adalah angka 25. 25 bagi 5 adalah 5. Nah, nolnya kita masukkan, 0 bawah, 0 atas harus bareng ya. 0 atas dan 0 bawah itu harus bareng naruhnya. Nanti jangan lupa, kalau kelupaan bisa salah ya. Kemudian kita kurangkan 5 kurangi 0, 5, 6 kurangi 5, 1, 15 bagi 5 udah ketahuan 3. Nah, hasilnya adalah 53. Ya, tadi angka 15 kita kurangkan dulu menjadi 0 ya, biar menjadi standar pembagian bersusun harus 0 ya. Jadi adalah hasilnya 53. Jawaban C untuk nomor 8. Nah, sekarang kita menginjak nomor 9. 621 ditambah 327. Nah, ini ditambah biasa ya, bersusun juga boleh, enggak juga boleh, langsung juga boleh ya. Yang penting satuan ditambah satuan, puluhan ditambah puluhan ya. Dan jangan lupa jika menyimpan, catat simpanannya. Oke ya.
1 tambah 7, 8. 2 tambah 2, 4. 6 tambah 3, 9. Jadi jawabnya simpel ya, sederhana. 948. C ya untuk jawaban nomor 9. Kemudian kita menginjak nomor 10 ya. Budi punya kelereng 511, 511 ya. Banu punya 219, 219 kelereng. Nah, berapa jumlah kelereng mereka? Ingat ya, yang ditanyakan adalah mereka. Artinya kelereng Budi dan Banu, dua-duanya ya. Oke, berarti artinya apa? Dijumlah. Dijumlah punyanya Banu sama Budi itu dijumlah. Yaitu 511 ditambah 219. 9 tambah 1, 0 ya. Menyimpan 1. Sehingga 1 tambah 1, 2. Simpanannya kita tambahkan menjadi 3. Dan 5 tambah 2, 7 ya. Hasilnya 730. Option B ya untuk nomor 10. Sekarang minta nomor 11. A min A dikurangi 54 sama dengan 135. Maka nilai A adalah, ya jika ada soal seperti ini nggak perlu bingung ya. Ya, prinsipnya besar, apalagi untuk kelas 3 ini, ingat ya, ini masih bilangan positif ya. Untuk kelas 3 semester 1 ini masih bilangan positif. Jadi prinsipnya besar ya dikurangi itu selalu besar ya. Besar kurangi kecil sama dengan kecil yang lain ya. Jadi besar kurangi kecil sama dengan kecil yang lain. Maka besar ini dipindahkan. Kalau mencari besarnya berarti 54 dipindahkan. Besar sama dengan kecil ditambah kecil. Ya, kecilnya adalah 54. Kecil yang lain 135. Berarti besar atau A itu sama dengan 135 ditambahkan 54. Nah, hasilnya ketemu 189 ya. Bersusun boleh, tidak bersusun tidak boleh. Asalkan ingat ya, jika penjumlahan satuan ditambah satuan, puluhan ditambah puluhan. Jika menyimpan ditulis ya. Selalu benar nanti kalian ya. Kemudian soal selanjutnya nomor 12. 72 kurangi B sama dengan 50. Maka nilai B adalah, nah ini yang mengurangi. Berarti yang mengurangi yang kecil, yang dikurangi yang besar. Berarti untuk mencari yang kecil tadi harus lagi besar dikurangi kecil, kecil yang lain. Maka besar kurangi kecil yaitu B sama dengan 72 kurangi 50 ya. 72 digeser ke kanan untuk dikurangi ya. Menjadi besar kurangi kecil yaitu 72 kurangi 50. Hasilnya udah ya. Hasilnya adalah 22 ya. Option A ya untuk nomor 12 ya. Kemudian nomor 13. C ditambah 15 sama dengan 37. Nilai C adalah, nah ini sama ya, C-nya ditambahkan ya, hasilnya berarti hasilnya besar dong. Nah, hasilnya besar, jadi untuk mencari C berarti besar kurangi kecil yang lain. Berarti C sama dengan 37 dikurangi 15. Berapa ya hasilnya ya? 7 kurangi 5, 2. Kemudian 3 kurangi 1, 2. Option B ya untuk nomor 13. Nah kita lanjut. Nomor 14. 60 ditambah D sama dengan 83. Nilai D adalah, ingat ya prinsipnya, Kak Adi udah bilang besar kurangi kecil. Makanya kalau dijumlah hasilnya besar ya. Kalau dikurangi berarti yang dikurangi itu yang besar ya. Oke. 60 ditambah D sama dengan 83 berarti yang besarnya adalah 83. D nya adalah besar kurangi kecil. Besarnya 83 kurangi 60 ya.
83 kurangi 60 adalah 23. Ya, optionnya adalah D untuk nomor 14. Nah, berikutnya hasil penjumlahan sesuai garis bilangan berikut adalah, setiap kali kita membuat atau membaca garis bilangan, ingat ya, angka nolnya di mana? Angka nolnya di titik angka yang ada tulisan nolnya. Nah, itu titik nol ya. Kemudian nolnya bergerak ke kanan sejauh 4 langkah atau sampai menuju titik 4 ya, artinya dia punya 4 angka. Kemudian ke kanan lagi menuju 9. Itu artinya kan ditambah 5 ya, menjadi 9. Jadi hasil penjumlahannya adalah 4 ditambah 5 sama dengan, karena yang ditanyakan hasilnya ya, hasil penjumlahannya hasilnya yaitu 9 itu sendiri ya, titik akhir dari garis bilangan itu ya. Option C untuk nomor 15. Sekarang injak nomor 16. Budi berjalan 4 km ke kota A, dilanjutkan 13 km ke kota B. Nah, pertanyaannya, berapa panjang perjalanan yang ditempuh? Yang sudah ditempuh ya, semuanya itu ya, berarti ya. Oke ya, kita jumlahkan 4 ditambah 13 ya, karena perjalanan pertama adalah 4, perjalanan kedua adalah 13 ya, hasilnya adalah 17 km ya. Option A untuk nomor 16. Kemudian injak nomor 17. Pecahan yang diarsir pada gambar berikut adalah, nah ini kotaknya kita hitung dulu ya. Kotaknya ada 9 kotak ternyata ya, 9 kotak. Ingat ya, jika ada pertanyaan yang diarsir adalah yang hitam, yang kotor, yang ditandai, itu yang diarsir, jangan yang putih, yang polos ya. Ingat, pecahan yang diarsir artinya yang dikotori, yang ditandai, yang diurak-urak, diitem-item atau diapain, pokoknya ada tandanya ya, itu yang diarsir. Berarti itu dihitung dulu, dihitung. Ini kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, ada 4 yang diarsir ya. Kemudian pernya baru kita cari. Pernya adalah total semua kotak, baik yang diarsir maupun yang tidak, baik yang putih maupun yang hitam ya, itu semua kotak, semuanya dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk per atau menyebutnya kita tuliskan semua totalnya ya. Ternyata hasilnya adalah 4/9 ya. Jawaban C untuk nomor 17. Kita lanjut ya, untuk nomor 18. 2245 ditambah 1675. Nah, ini pertanyaan ditambah ya. Kita buat bersusun, boleh bersusun aja ya, karena ada ini ya, yang menyimpan ya. Kalau nggak bersusun ya nggak apa-apa, yang penting satuan ditambah satuan, puluhan ditambah puluhan. Dan ingat, jika ada menyimpan harus ditandai ya. Kita bersusun, 5 tambah 5 10, 0 ya. Kita menyimpan 1, 4 tambah 7 11, ditambah 1 tadi berarti 12 ya. Kemudian 2 tambah 6 8, 8 menyimpan 1 menjadi 9. Kemudian 2 tambah 1 3, tidak menyimpan tadinya ya, berarti jawabannya adalah 3920, 3920. Ini yang bacanya ya. Option A untuk nomor 18. Kemudian nomor 19. Jika 15 dikali 8 sama dengan 120, maka 120 dibagi 8 sama dengan, nah ini sifat komutatif ya, membalik aja ya sebetulnya ya, sama ya. Kita balik sama sebetulnya ya. 120 bagi 8, maka hasilnya adalah ya 15 itu sendiri kan, 15 sudah ditulis di atas ya. Berarti pembagian itu
Seperti juga perkalian kan 15 kali 8 itu sama dengan 8 kali 15. Dan bilangan utama hasil perkalian jika dibagi faktor-faktornya atau hasil perkaliannya adalah hasil perkalian itu sendiri ya. Jadi 120 dibagi 8 sama dengan 15 ya. Option D untuk nomor 19. Kita minta nomor 20 ya. Jika 150 dibagi A sama dengan 30, maka A ya, ini seperti kayak ini ya, perkalian besar kecil tadi, tapi tadi pengurangan, sekarang perkalian. Nah, ini karena kita masih kelas 3 semester 1, bilangannya selalu bulat dan positif, maka yang dibagi adalah selalu yang besar ya. Ingat ya, yang dibagi selalu yang besar. Jadi untuk mencari kecil, kita juga carinya membagi dengan yang kecil yang lain ya. Bilangan besar dibagi dengan kecil yang lain ya. Maka A sama dengan 150 dibagi 30 ya. Hasilnya berapa? 150 bagi 30. Kalau belum tahu, ini nolnya kita hilangin dulu. Nolnya atas bawah kita hilangin, bisa itu cari cara mudah ya. Jadi 15 dikurangi 3 sama dengan 5. Atau cara lain ya, ini 150 bagi 30 dengan prokapit atau pembagian bersusun ya. Nanti kita cari kelipatannya 30, kita masukkan, data ketemunya angka 3 adalah 5 ya. Berarti 5 kali 3 15 ya. Hasilnya tetap 5 ya. Oke ya, dengan cara apapun boleh, dengan cara yang pendek, cara panjang, prokapit juga boleh ya. Ingat ya, jika dibagi pembagi dan yang dibagi adalah ada nolnya, kita hilangin aja nolnya ya, nanti nilainya sama. Oke ya, itu option B untuk nomor 20. Sekarang kita menginjak nomor 21. Di bawah ini yang merupakan satuan baku panjang adalah, baku itu sifatnya apa? Tetap. Jadi kalau dibawa kemana-mana juga tetap hasilnya ya. A depo, depa, B jengkal, C meter, D hasta. Nah, kita cari ya yang ukuran standar ya. Ukuran satuan standarnya adalah meter ya. Meter kalau dipakai untuk orang lain pun bisa. Sedangkan depa dipakai untuk orang lain nggak bisa, karena tiap orang depanya beda ya. Jengkal dan hasta atau tangan juga beda-beda nanti tiap orang. Nah, jadi standar adalah meter baku ya. Oke, C untuk nomor 21. Sekarang menginjak nomor 22. 6.000 gram sama dengan titik-titik kilogram. Nah, titik-titiknya kita tahu ya. 1000 gram, ingat ya, berapa kilogram? Ya, 1000 gram itu 1 kilogram, atau jika dibalik juga boleh. 1 kilogram sama dengan 1000 gram ya. Paling ingat ya, enaknya itu ya, 1 kilogram 1000 gram. Maka jika 6000 gram sama dengan 6 kilogram ya. Mudah kan? Tuh option A untuk nomor 22. Sekarang menginjak nomor 23. Gambar jam di samping di bawah ini adalah pukul. Jarak pendek dulu ya, kita cari jarak pendeknya ternyata mengarah ke angka 5. Jarak panjangnya mengarah ke angka 4. Nah, 5-nya kita udah ketemu ya, pukul 5. Sekarang kita cari yang jarak pendek ya, menitan ya, ke 4. 1 langkah dari 12 itu adalah mewakili 5 menit ya. Jadi kalau 4 langkah dari atas itu mewakili 20 menit ya. Jadi jawabannya adalah pukul 5 lebih 20 menit ya. Option C untuk 23. Sekarang soal nomor 24. Hasil dari 2 jam ditambah 5 menit sama dengan
titik. Nah, ini ada opsinya 750, 7500, 75.000, kemudian D 750.000. Nah, ini jawabnya adalah 2. Karena jamnya ya kita jadikan detik dulu dalam kurung untuk pengaliannya. 2 kali dalam kurung 60 kali 60. Kemudian dijumlah 5 kali, ini kali 60 saja karena untuk menuju detik ya. Sama dengan titik-titik detik. Ya, 60 kali 60 adalah 360. Dikalikan 2 ya. Kemudian dijumlahkan 60 kali 5. 300 detik ya. Totalnya menjadi 7.500 detik ya. Option B untuk nomor 24 ya. Kemudian nomor 25. Jika sekarang pukul 3 siang ya, maka 7 jam sebelumnya adalah pukul berapa? Ini opsinya adalah A 10 pagi, 2 siang, 8 pagi, kemudian 7 pagi. Jika mundur 7 siang mundur ya, 3 siang dimundurkan 7 langkah ya. Kita ambil dulu 3 menuju 0 atau menuju jam 12 siang, itu mundurnya 3. Kemudian 12 atau 12 siang menuju mundur lagi, sisanya mundur masih 4 ya. 12 menuju 4 kurangi 4 adalah 8. Jadi jawabannya adalah jam 8 pagi ya. Option C untuk nomor 25. Kemudian nomor 26. Nomor 26, bilangan yang jumlahnya 450. Nah, ini kita masukkan option-optionnya ya. A 150 dan 310, B 120 dan 150, C 150 dan 150, D 150 dan 210. Nah, ini kita mulai, kebetulan ini jawabannya juga di awal ya. 140 ditambah 310. Kita jumlahkan aja ya. 0 ditambah 0, 0, kemudian 4 ditambah 1, 5, 1 ditambah 3 adalah 4 ya. Jadi jawabannya opsinya adalah A ya, mudah ya. Nah, untuk adik-adik saya sarankan ya, nanti kalau A belum ketemu, kita cari yang B, C, dan D ya. Ya, sabar ya, harus teliti dan sabar, nggak apa-apa ya. Oke ya, ini kebetulan mudah, jawabannya di A. Untuk nomor 26 adalah A ya. Kemudian selanjutnya kita nomor 27. Titik-titik kurangi titik-titik sama dengan 25. Nah, kita cari satu ya. 100 kurangi 50. Kita cari. Ayo, berapa ya? Ya, 100 kurangi 50 adalah 50 ya. Kemudian B 100 kurangi 75. Ayo, ya kita cari ya. 0 kurangi 5 berapa? 5 ya. 5 udah keambil 1, 10-nya menjadi 9. 9 kurangi 7 25 ya. 25 pas untuk nomor B, option B untuk nomor 27. Oke ya, selanjutnya ya. Nomor 28. 225 merupakan hasil perkalian dari, ya optionnya kita cek ya satu-satu ya. 40 kali 5 ya. 0 kali 5 0. 4 kali 5 20, berarti 200 ya, belum ya. Nah, option C juga gitu. 0 kali 5 0, 5 kali 5 25, berarti 250, belum ya. Option D 55 kali 5, 25, 5 ditulis, terus 25 lagi ditambahkan simpanannya 2, berarti 27, 270 ya, D ya. Ini juga belum memenuhi. Yang B kita cek 45 kali 5, 5 kali 5 25, kemudian 2 kita simpan, 4 kali 5 20, berarti 225 ya. Jawaban yang tepat untuk nomor 28 adalah B. Oke ya, sekarang kita mengisah nomor 29. 50 merupakan hasil dari 150 dibagi
Nah, kita cocokkan optionnya yang paling cocok ya. 50 bagi 2 berapa adik-adik? Ya, ternyata 25. Berarti 150 bagi 2 125. Jadi belum cocok. Kemudian 3. 150 bagi 3. Ingat ya, bagi 3 nanti nolnya tinggal naruh di bawahnya. 0 ditaruh di bawahnya, tinggal 15 itu sendiri. 15 bagi 3 5. Nolnya sudah ditaruh di bawah. Jadi 50. Jadi jawabannya adalah B ya. Mudah ya. Bagi 3 untuk nomor 29. Kemudian kita lanjut untuk nomor 30. Ibu pulang dari pasar ya, membawa 30 kardus kue. Kue tersebut akan dibagikan pada tetangganya. Masing-masing tetangga mendapat jatah berapa ya? Nah, kepada tetangganya, kepada 5 tetangganya. Maaf ya, salah baca ya. Dibagikan kepada 5 tetangganya. Dan masing-masing tetangga dapat berapa ya? Jika mereka dapat sama jatahnya ya. Nah, caranya adalah kita bagi 30, kita bagi 5. Berapa ya adik-adik? 30 bagi 5? Ya, jawabannya adalah 6 kardus kue. Oke ya, itu soal terakhir. Jawaban B nomor 30. Terima kasih sudah mengikuti berkunjung. Jangan lupa subscribe, like atau komen, atau jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semuanya.